Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Manda Vivian Andreans, MVM 2441105H from class MNG 24C. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang penggunaan statistika. Apa itu statistika dan mengapa statistika itu penting? Statistika adalah disiplin ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Statistika bukan hanya sekumpulan angka, tetapi tentang bagaimana kita memahami data untuk membuat keputusan. Pentingnya statistika, statistika adalah alat yang esensial dan digunakan hampir semua bidang kehidupan, seperti yang terlihat pada gambar, pada PPT yang saya share, bisnis dan ekonomi, menganalisis tren penjualan, memprediksi keuntungan, memahami perilaku konsumen, dan menentukan strategi pemasaran yang efektif. Contohnya, perusahaan melihat data penjualan bulanan untuk memutuskan produk mana yang harus diproduksi lebih banyak. Pemerintahan dan kebijakan publik digunakan untuk membuat kebijakan publik yang tepat dan berbasis data. Contoh, data kemiskinan, sensus penduduk, tingkat pengangguran, dan data pendidikan menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Kesehatan dipakai untuk memantau penyebaran penyakit, tingkat kesembuhan, mengevaluasi efektivitas obat, dan menentukan kebutuhan fasilitas kesehatan. Contoh grafik kasus harian COVID-19 digunakan untuk menentukan kebijakan kesehatan seperti PPKM atau vaksinasi. Pendidikan digunakan untuk menilai kualitas pembelajaran, melakukan evaluasi kurikulum, dan menganalisis hasil ujian. Sekolah atau kampus menggunakannya untuk mengetahui apakah program mereka efektif dan mencapai tujuan. Penelitian akademik atau ilmiah, statistik adalah alat wajib. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi harus menganalisis data tersebut secara sistematis agar bisa menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, statistik dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, ada statistik deskriptif, yaitu tujuannya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data apa adanya, tanpa mengambil kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi. Fokusnya adalah meringkas dan menyajikan data. Cara kerja, melakukan perhitungan dasar dan visualisasi. Contoh, menghitung rata-rata, min, median, dan modus nilai ujian di suatu kelas. Menghitung presentase siswa perempuan dan laki-laki, membuat tabel data, diagram batang, bar chart, dan grafik line chart. Fungsi memberi gambaran umum sehingga kita tahu kondisi dari data tersebut. Selanjutnya, statistika inferensial. Tujuannya untuk membuat kesimpulan, prediksi, atau generalisasi dari data sampel ke populasi yang lebih besar. Cara kerja menggunakan teori probabilitas dan uji statistik untuk menguji hipotesis. Contohnya, peneliti hanya mengambil sampel 100 orang dari total penduduk kota. Lalu, dari hasil pengamatan sampel tersebut, mereka menyimpulkan kebiasaan atau perilaku seluruh warga kota. Menguji apakah metode pengajaran baru, perlakuan di sampel efektif untuk meningkatkan hasil belajar, generalisasi ke populasi. Aplikasi digunakan dalam uji hipotesis, regresi, korelasi, dan analisis hubungan antar variabel. Perbedaan utamanya, deskriptif hanya menggambarkan apa yang sudah ada, sedangkan inferensial menyimpulkan dan memprediksi melampaui data yang ada. Dalam statistik, data harus dikenali berdasarkan skala pengukurannya. Karena skala yang berbeda membutuhkan teknik analisis statistik yang berbeda. Ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal, deskripsi, skala paling dasar hanya berupa kategori tanpa urutan. Sifat.
tidak bisa dikatakan bahwa satu kategori lebih tinggi dari yang lain, hanya membedakan. Contoh, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, agama, warna favorit, jurusan kuliah. Skala ordinal, deskripsi, skala yang memiliki urutan atau tingkatan tetapi jarak antar tingkatnya belum tentu sama atau tidak dapat diukur secara pasti. Contohnya tingkat kepuasan, sangat puas, puas, cukup, dan kurang. Kita tahu sangat puas lebih tinggi dari puas, tapi kita tahu seberapa besar jarak perbedaan antar level tersebut. Ketiga, ada skala interval, skala yang sudah memiliki jarak yang sama antar angka, tetapi tidak memiliki nol absolut atau nol murni. Sifatnya angka nol bukan berarti ketiadaan nilai. Contohnya suhu Celcius, 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu, melainkan titik beku air, rasio, perkalian atau pembagian antar nilai tidak bermakna. Skala rasio. Skala yang paling lengkap, ia punya urutan jarak yang sama dan memiliki nol absolut atau nol murni. Sifatnya angka nol benar-benar menunjukkan ketiadaan nilai atau titik awal yang sesungguhnya. Rasio antar nilai bermakna. Contoh, berat badan, panjang umur, pendapatan, jumlah barang. Jika berat badan 0 kg itu berarti tidak ada berat badan. Seorang dengan berat 60 kg adalah 2 kali lebih berat dari 30 kg. Dengan memahami skala pengukuran, kita bisa memilih metode analisis statistik yang tepat untuk data yang kita miliki. Jadi, kesimpulannya adalah statistika adalah alat penting yang membantu kita untuk memahami dunia melalui data. Mulai dari mengidentifikasi masalah, mengambil sampel yang representatif, menganalisis data dengan teknik yang tepat hingga membuat kesimpulan yang kuat dan berbasis bukti. Statistik memungkinkan kita mengubah data mentah menjadi keputusan yang informatif dan strategi yang efektif. Thank you everyone for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.